Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 2, akan menjelaskan tentang jenis kesalahan menulis yang beranggotakan Imam Syaiful Islam, Salma Sabila Khairani, Sarah Yuninda, Kamila Nur Salsabila. Untuk pemateri, dipersilahkan. Saya Kamila Nur Salsabila, NIM 1850349. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesalahan. Kesalahan adalah penyimpangan-penyimpangan yang bersifat sistematis yang dilakukan si terdidik ketika ia menggunakan bahasa. Berikut jenis kesalahan menurut Mansur Pateda pada tahun 1989. Berikut ada 13 jenis kesalahan menurut Mansur Pateda pada tahun 1989 yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syaiful Islam, NPM 1450398. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis kesalahan menulis. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Panca, Bapak Setiawan, dan teman-teman semuanya. Nah, jenis kesalahan menulis ini menurut Mansur Pateda ada 13 poin ya. Ada pertama kesulitan acuan, kedua kesulitan register, ketiga kesulitan sosial, keempat kesulitan tekstual, kelima kesulitan penerimaan, keenam kesulitan pengungkapan, tujuh kesulitan perorangan, 8 kesulitan kelompok, 9 kesulitan analogi, 10 kesulitan transfer, 11 kesulitan guru, dan 12 kesulitan lokal, kemudian yang terakhir kesulitan global. Nah, saya akan memaparkan 4 poin saja, yaitu kesulitan acuan, register, sosial, dan tekstual. Yang pertama yaitu kesalahan acuan atau referential error, berkaitan dengan realisasi yang tidak sesuai acuan pembicara. Jadi antara pembicara dan mitra tutur tidak sesuai acuan makna komunikasinya tentang sebuah kata misalnya. Contoh, 1. Dimas tolong ambilkan mie rebus. Realisasinya Dimas mengambilkan mie goreng. Nah, si pembicara meminta kepada Dimas untuk mengambilkan mie rebus, tetapi Dimas mengambilkan mie goreng, dan itu kurang tepat. Kemudian contoh yang kedua yaitu Dimas tolong belikan gula merah. Realisasinya Dimas membelikan kopi hitam. Sangat tidak tepat, karena memang gula dan kopi adalah dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan register, biasa disebut dengan register errors, berhubungan dengan variasi bahasa yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Contoh, peserta didik kelas 8 terbukti lebih baik dalam memproduksi hasil tugasnya daripada kelas 9. Ini bagi siswa SMA. Kemudian yang kedua, Pak Badai berhasil memproduksi tembakau iris dengan kualitas yang sangat baik sehingga mampu mengalahkan produk dari luar negeri. Sebagai pengusaha tembakau atau pebisnis, bisa juga petani. Nah, kata memproduksi bagi peserta didik jelas berbeda dengan seorang pengusaha maknanya. Dan selain itu ada juga kata operasi yang bagi kedokteran, berbeda pula kata operasi bagi lembaga KPK atau kepolisian. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu kesalahan sosial atau biasa disebut dengan social errors, berhubungan dengan status sosial orang yang diajak berbicara. Nah, status sosial ini bisa guru, pejabat, kemudian dosen, mahasiswa, masyarakat, sipil, umum, bisa petani dengan buruh. Nah, yang dimaksud sosial adalah kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Contoh yang pertama, Dim, minggu kemarin Rendra dan kekasihnya main ke rumah sambil menawarkan buku baru, ujar Embun kepada Dimas, sebagai komunikasi sama teman.
Kemudian perbandingan dengan yang kedua. Yah atau Pak, minggu kemarin Rendra dan pacarnya main ke rumah sembari menawarkan buku baru, ujar Embun kepada Pak Kiai. Dan mereka adalah antara santri dengan pengasuh pondok misalnya. Nah, jelas ada perbedaan dalam komunikasi. Bukan bermaksud membeda-bedakan kelas manusia atau kelas sosial, tidak untuk maksud yang lain, tetapi ini hanya sebagai etika. Bagaimana seharusnya kita berbicara dengan orang yang bisa lebih tua, bisa yang pangkatnya lebih tinggi. Bukan membedakan, tetapi di situ ada etikanya. Bahkan kepada siapapun, kepada bawahan pun ada etikanya. Nah, kemudian yang keempat ada kesalahan tekstual atau textual error, berkaitan dengan jenis kesalahan yang disebabkan oleh tafsiran keliru. Jadi di sini ada kekeliruan dalam menafsirkan teks. Contoh yang pertama, kakek Dimas menulis prosa lama sekali dalam hidupnya. Kemudian contoh yang kedua, dia tak pernah lupa akan pesan ibu temannya Ratna yang sudah dikenalnya sejak lama. Kira-kira dua kalimat tersebut bisa bermaksud kakek Dimas menulis prosa lama atau jenis prosa yang lama sekali dalam hidupnya, cukup sekali dalam hidupnya. Atau tafsiran yang lain bisa saja kakek Dimas menulis prosa lama sekali dalam hidupnya, maksudnya adalah ke waktu. Jadi dalam menulis kakeknya Dimas itu membutuhkan durasi yang sangat lama. Nah, berbeda-beda. Kemudian yang kedua, dia tak pernah lupa akan pesan ibunya. Dia tak pernah lupa akan pesan ibu temannya Ratna yang sudah dikenalnya sejak lama. Nah, pesan ibu temannya Ratna bisa menimbulkan dual tafsir. Jika kita ada penekanan, seharusnya ada koma di situ. Perbaiki tanda bacanya jika memang mesti dibantu untuk penguatan makna. Nah, dia tak pernah lupa akan pesan ibu temannya Ratna. Dia ini tak pernah lupa akan pesan ibu temannya Ratna yang sudah dikenalnya sejak lama. Berarti ibu dari temannya Ratna maksudnya. Tetapi kadang orang ada juga yang menafsirkan seperti ini. Dia tak pernah lupa akan pesan ibu temannya Ratna yang sudah dikenal sejak lama. Jadi lebih ke pesan ibunya gitu. Dia tak pernah lupa akan pesan ibu. Jadi ibunya ini temannya Ratna gitu, yang sudah dikenalnya sejak lama. Nah, demikian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih. Pemateri selanjutnya Sarah dipersilahkan. Terima kasih telah mempersilahkan saya. Saya Sarah Yunundain, PM 1850342 yang akan menjelaskan kesalahan-kesalahan berikutnya. Yang pertama, kesalahan penerimaan atau yang sering disebut dengan receptive errors. Berhubungan dengan keterampilan menyimak atau membaca. Nah, kesalahan penerimaan ini berhubungan dengan keterampilan menyimak dan membaca. Dihubungkan dengan menyimak, kesalahan penerimaan disebabkan oleh yang pertama, pendengar yang kurang memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pembicara, alat dengar pendengar, suasana hati pendengar, lingkungan pendengar misalnya kebisingan, keributan, ataupun apapun itu, ujaran yang disampaikan tidak jelas, kata atau kalimat yang digunakan pembicara mempunyai makna ganda, antara pembicara dan pendengar tidak saling mengerti, terlalu banyak pesan yang disampaikan sehingga sulit diingat oleh si pendengar. Kita ambil contohnya, Sally meminta Esti memberi bumbu di pasar. Contohnya, Esti, tolong belikan gula merah, garam bubuk, bawang merah, bawang putih, kemiri,
cabai hijau, dan ayam. Realisasinya, setelah dari pasar, Esti membeli gula merah, garam, bawang merah, cabai merah saja. Nah, ini dia kesalahan ini mungkin dapat disebabkan karena adanya menyimak Esti terhadap nama bumbu-bumbu itu kurang. Atau barangkali karena pikirannya sedang terganggu, sehingga Esti menjadi kurang fokus. Inilah kesalahan penerimaan. Kesalahan berikutnya ialah kesalahan pengungkapan. Kesalahan pengungkapan atau yang disebut expressive errors berkaitan dengan si pembicara. Pembicara atau penulis salah mengungkapkan atau menyampaikan apa yang dipikirkannya, yang dirasakannya atau yang diinginkannya. Misalnya, petugas bandara mengucapkan 15 padahal yang dimaksudnya 50. Beda tipis kan? Akibat salah pengungkapan itu, kapten pilot atau kapten kapal tersebut segera menukik pesawatnya dan tentu saja kecelakaan tak dapat dihindari. Contoh lainnya, seperti Marsha adalah seorang mahasiswi biologi. Ia mengatakan bahwa air hujan sangat baik bila diminum meskipun tanpa dimasak terlebih dahulu. Seharusnya yang diungkapkan mahasiswa tersebut bukan air hujan, melainkan air hutan. Ini dia. Karena adanya kesalahan pengungkapan tersebut, akibatnya Tina sebagai pendengar akan merasakan sakit perut karena telah meminum air hujan tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, itu dia akibat dari salah pengungkapan pasti banyak dan salah satunya telah diberikan contoh di atas gitu. Kesalahan yang saya akan bahas terakhir ialah kesalahan perorangan atau yang disebut errors of individuals. Yaitu kesalahan yang dibuat oleh seseorang di antara kawan-kawannya sekelas. Nah, kalau kita mengajar, pelajaran yang kita berikan tentunya ditunjukkan untuk sekelompok terdidik yang terdapat di dalam sebuah kelas. Namun yang belajar sesungguhnya adalah individu-individunya itu sendiri. Kalau kita memberikan tugas kepada mereka, katakanlah menulis, hasilnya tentu harus kita periksa. Ketika kita memeriksanya, kita dapat memisahkan kesalahan mana yang bersifatnya perorangan, kesalahan mana yang bersifatnya individual, kesalahan mana yang bersifat kelompok dan mana kesalahan yang bersifat klasik. Maka dari itu, kita ambil contoh misalnya seluruh siswa kelas 8B menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama di sebuah kalimat. Semua kalimat huruf kapital kecuali Andi menggunakan huruf kecil di awal kalimat. Ataupun contoh lain, misalnya kelompok 5, kelas 9A menulis kata aktivitas dengan benar menggunakan V. Kecuali Deden yang menulis kata tersebut dengan kata F. Harusnya aktivitas menggunakan V bukan F, tapi Deden menggunakan F. Maka dari itu, itulah kesalahan perorangan, sudah terlihat. Kalau begitu, segitu saja yang saya sampaikan untuk materi yang saya telah sampaikan ini. Berikutnya Kamila dipersilahkan. Baik, selanjutnya kesalahan kelompok. Kesalahan kelompok hanya berarti apabila kelompok itu homogen. Misalnya, menggunakan bahasa ibu yang sama dan semuanya mempunyai latar belakang yang sama, baik intelektual maupun sosial. Contoh yang pertama, pada saat ulangan, siswa kelas 10 IPS 2 menggunakan kata silakan menjadi silahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata silahkan itu kurang tepat, yang benar itu kata silakan. Yang kedua, siswa SD yang berasal dari Jawa Barat, lalu ia pindah ke Sumatera Barat. Ketika ia menuliskan kata aktif menjadi aktif. Selanjutnya, kesalahan analogi atau analogical error. Kesalahan ini pada si terdidik yang menguasai suatu bentuk bahasa yang dipelajari lalu menerapkannya dalam konteks, padahal bentuk itu tidak dapat diterapkan. Seperti pada contoh kata bahasa Indonesia, terdapat kata mahasiswa
mahasiswi, siswa, dan siswi. Jika dianalogikan ke dalam bahasa Sanskerta menjadi dewa, dewi, putra, dan putri. Tetapi jika si terdidik mengatakan ketua, ketui, kepala, kepali, itu terjadi kesalahan analogi karena terdapat akhiran i. Tugas guru memberikan contoh yang benar, karena contoh yang benar itu ketua dan kepala. Mau laki-laki ataupun perempuan tetap sama saja menggunakan ketua atau kepala, bukan ketui atau kepali. Selanjutnya ada kesalahan transfer atau transfer error. Kesalahan ini terjadi apabila kebiasaan-kebiasaan pada bahasa pertama diterapkan pada bahasa yang sudah dipelajari. Contoh, orang Sunda yang mempelajari bahasa Inggris sering melafalkan that, sing untuk kata that, thing. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan transfer dan termasuk kesalahan transfer negatif atau interferensi atau intralingual karena bahasa Sunda dan bahasa Inggris tidak serumpun. Selanjutnya pemateri terakhir dipersilahkan. Nama saya Salmasabila Herani. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kesalahan guru. Kesalahan guru sebenarnya berhubungan dengan teknik dan metode pengajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Kesalahan guru atau teaching induce adalah kesalahan yang dibuat si terdidik karena metode atau bahan yang diajarkan salah. Misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat sisipan L dan R. Guru yang kurang berhati-hati mengatakan sisipan L dan R dapat dilekatkan pada beberapa kata yang dikiranya mungkin. Itu sebabnya ia berkata sisipan L terdapat pada kata belebas dan gelas, sisipan R terdapat pada kata beras, dan sisipan am terdapat pada pemakai. Penjelasan guru ini kelihatan masuk akal karena kata-kata itu dapat diuraikan menjadi bebas tambah L menjadi belebas, gas ditambah L menjadi gelas, bas ditambah R menjadi beras, pakai ditambah em menjadi pemakai. Padahal kata bebas tidak ada hubungan sama sekali dengan kata belebas. Kata gas tidak ada hubungan sama sekali dengan kata gelas. Kata bas tidak ada hubungan sama sekali dengan kata beras. Dan kata pakai sebenarnya beroleh imbuhan pe. Si terdidik menerima penjelasan guru tanpa koreksi. Contoh guru tadi digunakannya. Si terdidik salah, padahal kesalahannya disebabkan oleh guru. Untuk itu, guru harus berhati-hati. Kadang-kadang guru asal menjelaskan saja, dan tidak jarang guru hanya mengarang saja jawaban karena takut dijuluki guru yang bodoh. Untuk melindungi ketidaktahuan guru, ia memberikan penjelasan yang tidak meyakinkan. Si terdidik tentu menerima begitu saja penjelasan guru karena guru adalah orang yang harus dipercaya. Selanjutnya ada kesalahan lokal atau lokal error. Kesalahan yang tidak menghambat komunikasi yang pesannya diungkapkan dalam sebuah kalimat. Kesalahan lokal juga dapat kita katakan sebagai kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan bahasa yang biasa di daerah tertentu, kemudian digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah lain. Misalnya, daerah Gorontalo digunakan kata bola kaki untuk sepak bola. Kesalahan ini tidak menghambat komunikasi. Pendengar masih mengerti kalau orang Gorontalo mengatakan bola kaki itu sepak bola. Yang terakhir ada kesalahan global atau global error. Kesalahan global adalah kesalahan karena efek makna seluruh kalimat. Kesalahan jenis ini menyebabkan pendengar atau pembaca salah mengerti suatu pesan atau menganggap bahwa suatu kalimat tidak dapat dimengerti. Kalimat yang digunakan menimbulkan berbagai tafsiran. Kita mengharapkan makna lain, realisasinya lain, karena efek makna yang ditimbulkan oleh seluruh kalimat. Misalnya, bahasa Indonesia banyak orang disenangi, yang seharusnya bahasa Indonesia disenangi banyak orang. Terima kasih, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.